Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Uh, yang kami hormati Bapak Muhammad Farhan SPDI, SHUM MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran. Uh, Hari ini, alhamdulillah kami telah selesai melaksanakan observasi di SMK Palabuhan Kota Semarang, sehingga kami akan melaporkan hasil dari observasi yang telah kami lakukan mengenai strategi dan metode pembelajaran di SMK Palabuhan Kota Semarang. Mari kita dengarkan pembahasan selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan laporan observasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Saudari Stiana Chandrarini dengan NIM 3150230010. Kemudian ada Saudari Ida Farida dengan NIM 3150230014. Kemudian ada Saudari Ma'atul Zulfa dengan NIM 3150230021. Kemudian ada Mbak Saudari Nifah Maratu Solihah yaitu dengan NIM 3150230026. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Laila Musaqafatul Isah dengan NIM 3150230043. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Masuk ke pembahasan. Jadi kami melakukan observasi di SMK Palabuhan Kota Semarang. Awalnya kami melakukan observasi itu karena kenapa SMK Palabuhan Semarang itu menjadi pilihan kami untuk melakukan observasi. Yang pertama karena kami punya kenalan di situ, terutama Mbak Nifa, karena kakak beliau adalah satu-satunya guru PAI di SMK Palabuhan Kota Semarang. Kemudian yang kedua, kita melakukan observasi di sana karena kita ingin mengetahui apakah penerapan strategi dan pembelajaran PAI di sekolah menengah kejuruan itu cenderung berbeda dengan strategi dan metode pembelajaran PAI yang diterapkan di sekolah-sekolah Islam seperti itu. Jadi sebelum kita masukin ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit profil SMK Palabuhan Kota Semarang. Nama sekolahnya yaitu SMK Palabuhan Kota Semarang. Kemudian status sekolah tersebut adalah sekolah swasta yang beralamat di Jalan Palabuhan Raya nomor 30, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kemudian guru PAI yang kami wawancarai yaitu bernama Bapak Ahmad Lutfi Nazil SPD. Beliau itu menempuh pendidikan S1 di PAI IAIN Kudus, Jawa Tengah. Kami melakukan observasi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, di mana kami melaksanakan kegiatan observasi sekitar 2 jam, yaitu dari 12.30 sampai 14.30. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang observasi yang kami lakukan. Jadi observasi PAI di SMK sendiri, terutama di SMK Palabuhan ini, memiliki peran penting di mana peran itu yaitu membentuk karakter dan integritas peserta didik di tengah tuntutan dunia kerja yang kompleks. Kemudian di SMK Palabuhan sendiri, strategi pembelajaran PAI ini dihadapkan pada tantangan yaitu karakteristik siswa kejuruan
yang mereka itu cenderung lebih praktis dan aplikatif pembelajarannya seperti itu. Kemudian observasi ini kami lakukan untuk menganalisis strategi dan metode pembelajaran PAI sendiri yang digunakan khususnya di SMK Palebon Kota Semarang. Bagaimana strategi dan metode pembelajaran ini bisa membentuk generasi yang tidak hanya cakap teknis tetapi juga kokoh seperti moral dan spiritual. Karena yang kita tahu kan di SMK sendiri itu kan cenderung pelajarannya umum gitu ya. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana strategi dan metode pembelajaran PAI sendiri sehingga nantinya apakah strategi dan metode yang telah dilaksanakan di SMK Palebon ini dapat membentuk moral dan spiritual para peserta didiknya seperti itu. Nah, kemudian sampailah kita kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami paparkan yaitu yang pertama apa saja strategi pembelajaran PAI yang diterapkan di SMK Palebon, kemudian bagaimana metodologi pembelajaran PAI itu dilaksanakan, kemudian ada bagaimana interaksi antara guru dan siswa selama pembelajaran, dan yang terakhir sejauh mana media dan sumber belajar digunakan secara efektif di SMK Palebon tersebut. Selanjutnya akan ada pembahasan lain yaitu tentang tujuan dan manfaat dari observasi kami seperti itu. Jadi tujuan kami melaksanakan observasi ini yaitu untuk mengidentifikasi strategi, mendeskripsikan metodologi, menganalisis penggunaan media, serta menilai respon siswa terhadap pembelajaran PAI di SMK Palebon. Kemudian manfaat dari observasi yang kami lakukan itu diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan strategi pembelajaran PAI dan menjadi dasar bagi guru dalam menerapkan pendekatan yang kontekstual dan efektif. Selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh Saudari Ida Farida. Selanjutnya ada landasan teori dari penelitian yang kami lakukan untuk strategi dan metode pembelajaran PAI. Itu yang pertama menurut Yamin dan Maisa, di mana strategi pembelajaran itu dapat diartikan sebagai perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Yang kedua ada menurut Sanjaya, bahwa strategi itu menunjukkan sesuatu perencanaan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode itu cara-cara bagaimana untuk mencapai sesuatu tersebut. Yang selanjutnya ada strategi berbeda dengan metode. Jelas di sini strategi dan metode itu ada perbedaan. Yang pertama, strategi sendiri itu untuk sebuah perencanaan, sedangkan metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi, untuk mencapai sebuah strategi tadi. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari suatu metode dan strategi, bahwa strategi dan metode pembelajaran PAI itu adalah suatu rencanaan dalam pembelajaran dengan menggunakan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan kami untuk meneliti di SMK Palebon. Yang pertama itu ada metode observasi. Kenapa metode observasi itu kami gunakan? Yaitu dilakukan dengan observasi partisipasi terhadap guru PAI selama pembelajaran di kelas. Jadi untuk mengetahui bagaimana Pak Lutfi ini sebagai seorang guru PAI satu-satunya di SMK Palebon melakukan
suatu pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metodenya. Untuk kita sebagai peneliti dapat mengetahui itu. Yang kedua, ada metode dengan menggunakan wawancara. Kami melakukan wawancara terhadap Pak Lutfi untuk mendapatkan informasi bagaimana ia menghadapi siswa-siswinya di kelas, bagaimana ia menerapkan strateginya. Terus yang selanjutnya ada strategi dengan menggunakan penelitian dengan menggunakan studi dokumentasi, di mana digunakan untuk apa? Untuk mempertajam analisis penelitian terkait penggunaan strategi dan metode guru PAI di dalam kelas. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya, ada strategi dan metode pembelajaran yang digunakan di SMK Palebon oleh Bapak Ahmad Lutfi Nazil. Di antaranya, strategi pembelajaran yang dipakai ada 2 strategi, yaitu satu strategi ekspositori dan yang kedua ada strategi kooperatif. Dalam strategi ekspositori ini, guru sebagai senternya. Jadi penyampaian semua dari guru. Jadi siswa hanya mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua ada strategi kooperatif yang di situ yang menjadi senternya adalah siswa. Siswa berperan aktif bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil seperti dalam diskusi, terus hafalan bagaimana mereka harus memahami apa yang telah ada di dalam pembahasan materi tersebut. Yang selanjutnya ada metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya ada beberapa, yaitu ada metode ceramah, metode peer teaching dan tanya jawab, serta ada metode talaki. Dari sini kita sudah tidak asing lagi dengan metode-metode yang digunakan di SMK Palebon ini. Pertama ada metode ceramah yang tentunya yang menjadi center adalah guru. Semua pengajaran, bahan diskusi, bahan materi, informasi itu disampaikan oleh guru kepada siswa. Terus yang kedua ada peer teaching sama dengan kooperatif yang di dalamnya dalam kelas siswa menjadi senternya dan di dalam kelas tersebut dibagi siswanya menjadi beberapa kelompok untuk diskusi dan lebih aktif untuk memahami materi yang ada. Selanjutnya ada tanya jawab, penyampaian yang dalam bentuk pertanyaan, saling tanya jawab oleh guru kepada siswa sehingga di dalam kelas bisa tercipta suasana aktif dan mudah dalam memahami materi yang ada secara mendalam. Selanjutnya yang terakhir ada metode talaki yang tidak biasa kita dengar, yang mungkin kita temui hanya di SMK Palebon ini. Di dalam metode ini seorang anak didik itu bertatap muka secara langsung kepada gurunya, yaitu seperti hafalan. Misalnya ada hafalan surat Al-Kautsar gitu, surat Al-Kautsar, atau memahami atau praktik gitu. Terus dalam metode ini per siswa, per anak, per peserta didik itu maju bersatu kepada gurunya untuk menyetorkan apa yang udah dihafalkan peserta didiknya. Jadi begitu strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ahmad Lutfi di SMK Palebon dalam pembelajaran PAI tersebut.
Nah, evaluasi pembelajaran berikut adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Lutfi selaku guru PAI satu-satunya di SMK Palebon. Nah, beliau itu melakukan evaluasi dengan cara yang pertama itu ada evaluasi membaca Al-Quran dan hadis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur ketepatan pelafalan seperti makhraj dan tajwid dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua itu menilai kemampuan mendengar atau menirukan bacaan guru secara benar. Yang ketiga itu menilai adab dan keseriusan dalam menerima ilmu secara tradisional. Nah, dan yang terakhir itu ada memastikan kesanatan dan kesanatan ilmu itu tetap terjaga. Pada saat kami itu melaksanakan observasi, kami itu melihat bahwasannya pada saat itu disampaikan materi yang berkenaan dengan adab kepada guru. Nah, di dalamnya itu terdapat ayat yang berkenaan dengan perihal tersebut, adab kepada seorang guru. Kemudian Pak Nazil ini membacakan ayat tersebut secara berulang, sebanyak 3 kali, dengan tentunya itu dengan tajwid dan makhrijul huruf yang benar. Kemudian Pak Nazil ini menyuruh siswanya untuk membacakannya secara bersamaan antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian diganti secara bergiliran antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah adanya hal tersebut, Pak Nazil ini itu menunjuk secara random siswanya untuk membacakan ayat tersebut. Nah, pada saat itu memang ada seorang anak yang membacanya itu kurang lancar. Kemudian Pak Nazil itu dengan telaten dan sabar membenarkan bacaan yang salah tersebut, yang kurang benar tersebut yang ada pada siswa. Nah, setelah adanya pembenaran tersebut yang dilakukan oleh Pak Nazil, kemudian siswa itu mencoba kembali bacaan yang telah dibaca namun kurang benar tersebut, dan akhirnya setelah adanya pembenaran yang berulang-ulang, siswa tersebut itu bisa membaca ayat tersebut dengan lancar. Nah, yang kedua, bentuk evaluasinya itu bentuknya itu mengerjakan soal, yang mana ini sama seperti sekolah pada umumnya, yakni penilaian secara sumatif dan formatif. Nah, di sini juga kami itu melihat bahwasannya Pak Nazil ini melakukan kuis untuk mereview sejauh mana materi yang disampaikan ini paham dan dapat diterima oleh siswa. Nah, di awal pembelajaran pun sama, beliau juga mengadakan kuis untuk mereview materi yang telah beliau sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillahnya siswa ini karena semangatnya tinggi dalam belajar, siswa tersebut itu dapat menjawab kuis dan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Lutfi. Selain itu juga siswa-siswi yang ada di SMK tersebut itu wajib meresum materi yang telah disampaikan dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir menjelang UAS. Karena apa? Karena nantinya itu akan dilakukan pengecekan untuk mengetahui seberapa jauh siswa ini menyimak pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Lutfi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS. Selain juga adanya review di kelas, terus adanya meresum catatan, terus juga tentunya siswa-siswi tersebut itu juga diberikan PR dan juga mengerjakan modul ajar yang telah diberikan kepada siswa. Selain juga adanya review di kelas, terus adanya meresum catatan, terus juga tentunya siswa-siswi tersebut itu juga diberikan PR dan juga
mengerjakan modul ajar yang telah diberikan kepada siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada evaluasi komunikasi interaktif, di mana ini tujuannya itu untuk menilai seberapa efektif siswa dalam memahami, menanggapi, dan juga berpartisipasi dalam berinteraksi. Biasanya ini itu dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, berupa hasil review materi yang telah disampaikan atau yang telah lalu, dan tanggapan tanggapan dari siswa selama pembelajaran itu berlangsung, seperti keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab, dan juga mencatat. Yang keempat itu yang terakhir itu ada praktik nyata. Setelah disampaikan materi adab di awal tadi, apakah siswa ini itu mampu mengimplementasikannya dalam kehidupannya, dan sejauh mana keefektifan siswa dalam menerapkan materi yang telah disampaikan tadi. Dan juga terkait dengan adanya sholat duhur berjamaah, adzan dan iqomah, apakah siswa itu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat atau belum, dan sesuai rukunnya atau belum. Ketika azan itu berkumandang, apakah siswa itu langsung mengambil wudhu dan pergi ke masjid atau tidak. Itu secara tidak langsung itu juga merupakan bagian penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir itu yang kemarin yang saya dengar itu bahwasanya di sana itu juga ada praktik pemulasaran jenazah, yang mana itu juga dilakukan dengan presentasi hafalan, bacaan sholatnya, dan juga doanya, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil observasi dan analisis. Yang pertama itu ada kesan positif, yang mana di sini itu kami menyimpulkan bahwasannya Bapak Nazil ini merupakan guru yang telah berhasil menciptakan suasana belajar yang baik dan kondusif. Beliau juga menunjukkan dedikasinya sebagai guru satu-satunya, guru mata pelajaran PAI satu-satunya yang ada di situ, yang berhasil mengajar dengan menggunakan berbagai metode yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang mana siswa-siswi di SMK Palembang itu masih sangat awam dalam belajar PAI. Beliau sebagai seorang guru satu-satunya yang ada di situ, guru PAI itu juga telah berkompeten, profesional, dan berorientasi pada siswa. Menurutnya, keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya sekedar dalam penyampaian materi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan adaptif. Hal ini untuk memastikan pembelajaran PAI itu berjalan dengan efektif dan relevan bagi siswa. Selanjutnya itu ada pencapaian target pembelajaran. Nah, adanya pencapaian target tentunya pasti dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu antusiasme dan keterlibatan aktif siswa. Nah, di sini itu kami melihat bahwasannya siswa-siswi yang ada di SMK tersebut itu sangat memiliki semangat yang tinggi dalam pembelajaran, dalam mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelas, dan juga selain semangat, mereka juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, yang mana tentunya ini itu didukung oleh peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, seperti lingkungan belajar yang tertib dan aman, sehingga siswa itu merasa nyaman dan tidak terganggu. Pencapaian target pembelajaran itu juga didorong oleh pembelajaran yang interaktif, yang mana guru itu merespon secara langsung atas aktivitas atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang kedua, juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti adanya proyektor, LCD, papan tulis, dan juga spidol, juga bisa menjadi inovasi dalam penyampaian materi saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir itu, siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya. Jika tidak, maka ya pembelajaran itu nantinya akan berpusat kepada guru semua. Nah, yang terakhir itu ada hasil kegiatan, yang mana kami itu menyimpulkan dari hasil observasi kami bahwa siswa itu mampu membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Terdapat juga pendekatan berbasis praktek langsung, misalnya dalam materi pemulasaran jenazah. Evaluasi itu dilakukan dengan cara
presentasi hafalan, kemudian juga praktik bacaan serta soal tertulis yang cukup komprehensif. Namun di sini itu di SMK Palabuhan itu belum ada pembelajaran yang berbasis PBL atau berbasis proyek PJBL sebagaimana yang disarankan dalam kurikulum Merdeka. Pencapaian target pembelajaran. Nah, adanya pencapaian target tentunya pasti dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu antusiasme dan keterlibatan aktif siswa. Nah, di sini itu kami melihat bahwasannya siswa-siswi yang ada di SMK tersebut itu sangat memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kelas, dan juga selain semangat mereka juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, yang mana tentunya ini itu didukung oleh peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif seperti lingkungan belajar yang tertib dan aman sehingga siswa itu merasa nyaman dan tidak terganggu. Pencapaian target pembelajaran itu juga didorong oleh pembelajaran yang interaktif, yang mana guru itu merespon secara langsung atas aktivitas atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang kedua juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya proyektor, LCD, papan tulis dan juga spidol juga bisa menjadi inovasi dalam penyampaian materi saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir itu siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya, jika tidak maka ya pembelajaran itu nantinya akan berpusat kepada guru semua. Nah, yang terakhir itu ada hasil kegiatan, yang mana kami itu menyimpulkan dari hasil observasi kami bahwa siswa itu mampu membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Terdapat juga pendekatan berbasis praktek langsung, misalnya dalam materi pemulasaran jenazah. Evaluasi itu dilakukan dengan cara presentasi hafalan, kemudian juga praktik bacaan serta soal tertulis yang cukup komprehensif. Namun di sini itu di SMK Palabuhan itu belum ada pembelajaran yang berbasis PBL atau berbasis proyek PJBL sebagaimana yang disarankan dalam kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hasil kegiatan observasi. Nah, hasil kegiatan observasi ini siswa mampu membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Jadi, observasi ini terdapat pendekatan berbasis praktek langsung. Misalnya, dalam materi pemulasaraan jenazah. Nah, pemulasaraan jenazah ini adalah serangkaian tindakan perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga memakamkan, yang merupakan kewajiban fardu kifayah bagi umat Islam. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk memuliakan jenazah sebagai makhluk Allah. Nah, juga untuk kehidupan akhirat dan mempersiapkan jenazah untuk kehidupan akhirat. Nah, kemudian guru mengevaluasi melalui presentasi hafalan, praktek bacaan, dan soal tertulis yang cukup komprehensif. Namun di sini itu belum ada penerapan model pembelajaran berbasis masalah dan project based learning sebagaimana yang disarankan dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, rekomendasi untuk guru PAI Bapak Ahmad Lutfi Nazil SPD yaitu meningkatkan inovasi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka. Guru disarankan mulai mencoba pendekatan problem based learning dan project based learning dalam materi-materi tertentu seperti akhlak atau fikih praktis. Nah, guru dapat lebih sering memanfaatkan media digital interaktif seperti video, kuis digital, Kahoot, quizzes, dan learning agar pembelajaran ini semakin menarik dan menyentuh berbagai gaya belajar siswa. Selanjutnya, rekomendasi untuk guru SMK Palabuhan
yaitu fasilitasi peningkatan kompetensi guru. Sekolah diharapkan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan atau workshop terkait metode PBL, PJBL, dan digitalisasi pembelajaran guru PAI. Kemudian penguatan kolaborasi guru. Nah, dengan mendorong adanya komunitas belajar antar guru baik sesama guru PAI maupun lintas mata pelajaran untuk berbagai strategi dan praktek baik dalam mengajar. Jadi strategi dan praktek baik dalam mengajar itu sangat penting. Kemudian selanjutnya rekomendasi untuk guru PAI di masa mendatang. Nah, guru PAI di masa mendatang ini perlu fleksibel dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran baru yang berbasis proyek, pemecahan masalah, dan konteks kehidupan nyata. Pentingnya analisis karakteristik siswa dan guru PAI tetap harus menjadi figur teladan dalam akhlak dan ibadah di sekolah, serta mampu membangun komunikasi dua arah yang hangat dengan siswa untuk menciptakan iklim pembelajaran yang bermakna. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah paparan hasil observasi yang telah kami laksanakan. Jadi sebelum kita sampai ke penutup, ada beberapa dokumentasi yang telah kita lakukan. Yang pertama itu di sebelah kiri yang bisa teman-teman lihat, itu ada buku paket pembelajaran PAI yang digunakan oleh Bapak Ahmad Lutfi Nazil khususnya di SMK Palembon. Kemudian di sebelah kanan ada dokumentasi tentang sesi wawancara yang kami laksanakan bersama Bapak Ahmad Lutfi Nazil sebagai satu-satunya guru PAI di SMK Palembon Kota Semarang. Dan ini adalah hasil observasi kami ketika kami mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Lutfi Nazil. Bisa kita lihat bahwa awal beliau itu menjelaskan terlebih dahulu, kemudian siswa aktif untuk mengerjakan tugas atau soal seperti itu. Kemudian ini adalah sebelah kiri proses pembelajarannya. Mereka duduk melingkar seperti itu, jadi semuanya dapat dilihat, dapat melihat penjelasan Bapak Ahmad Lutfi dengan seksama tanpa bisa tidur gitu ya, karena posisi duduknya melingkar. Dan ini menurut saya sangat efektif jika memang kelasnya itu luas dan siswanya tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian di sebelah kanan pasca kita melakukan observasi, kita menyempatkan diri untuk foto bersama. Kemudian ini ada jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan sekolah gitu. Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Jadi memang jadwalnya sangat padat sehingga pembelajaran PAI itu tidak begitu banyak memakan waktu gitu. Namun diharapkan tetap efektif dalam pembentukan moral dan karakter peserta didik seperti itu, khususnya di SMK Palembon. Kemudian di sini ada beberapa dokumentasi tentang gedung sekolah seperti itu yang bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk gedung sekolahnya seperti itu. Nah, sampailah kita pada sesi akhir, yaitu penutup. Sebelum kelompok kami tutup, saya sebagai moderator akan menyimpulkan hasil observasi yang kami lakukan. Jadi
Strategi dan metode pembelajaran PAI merupakan suatu rancangan dalam pembelajaran dengan menggunakan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Nah, penerapan strategi pembelajaran PAI di SMK Palembon sendiri yaitu strategi ekspositori dan strategi kooperatif yang di dalamnya itu menggunakan beberapa metode, di antaranya ada metode kooperatif, metode peer teaching, metode tanya jawab, dan ada juga metode talaki khususnya yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Lutfi Nasil. Demikianlah presentasi atau paparan hasil observasi kami di SMK Palembon. Semoga dapat menjadi pelajaran, diambil pelajaran bagi guru-guru ke depannya untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang memang cocok untuk menerapkan metode seperti yang diterapkan oleh Bapak Ahmad Nazil. Kami mohon undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.